Ya, memang ada agenda Menteri ESDM-nya Arab Saudi itu ketemu sama saya di hari Kamis ya. Minggu ini tanggalnya saya lupa. Ada memang. Kan belum ketemu. Inilah hebatnya wartawan. Pasti kami membahas bilateral terhadap apa yang kami butuhkan dari Arab dan apa yang mereka butuhkan di Indonesia. Sekedar bocoran, salah satu diantaranya adalah critical mineral. Baik teman-teman media, hari ini kita membuka pameran untuk hidrogen, dan ini merupakan salah satu dari program Astacita Bapak Presiden, dan ini menyangkut dengan swasembada energi dan memakai energi baru terbarukan. Di satu sisi ini merupakan bagian daripada hilirisasi, sebab bahan baku daripada hidrogen ini adalah bisa memakai batu bara, bisa memakai gas, dan juga bisa memakai air. Dengan processing itu memakai energi baru terbarukan, dan saya pikir ini menjadi salah satu alternatif untuk pengganti fosil dalam rangka menuju kepada net zero emisi di 2060. Tadi saya tes mobilnya, itu mobilnya udah yang keberapa kali tuh Pak? Toyota Crown tadi, sudah berapa ya? Sudah di Indonesia belum? Itu pertama? Oh baru datang pertama? Oh baru datang khusus? Paten kali. Teman-teman media kalau mau pingin punya silakan hubungi Toyota ya. Jangan tanya Menteri SDM, saya pikir itu. Teman-teman, silakan. Pak, saya Sabrina dari Konten. Mungkin ada beberapa pertanyaan Pak yang terkait pengembangan kendaraan berbasis hidrogen. Sekarang kan saya katakan bahwa kita itu kan impor, kita itu kan konsumsi BBM kita 1 tahun 1 juta, satu hari itu 1.500.000 barel. Kita itu lifting kita itu kurang lebih sekitar 600.000. Berarti kita impor 900 sampai 1 juta barel per day. Nah, cara kita untuk mengurangi impor adalah memanfaatkan potensi bahan bakar pengganti fosil. Bisa B40, bisa baterai listrik, mobil baterai, dan bisa juga hidrogen. Nah, hidrogen ini barang baru. Kenapa barang baru? Karena kalau kita compare dia dengan mobil listrik, biaya hidrogennya memang masih mahal. Dan teknologinya kan kesini mudah-mudahan bisa kita mendapatkan yang lebih murah. Tetapi kita harus memulai. Nah, kalau ditanya bagaimana regulasinya, memang selama ini kita bikin regulasi itu baru mobil listrik, belum hidrogen. Nah, kalau sudah banyak, sudah bagus, dan kita lihat potensi marketnya udah ada, maka pemerintah harus melakukan penyesuaian. Nah, penyesuaiannya win-win. Kita maunya masa kita kan kompetisi. Semakin murah, semakin baik. Itu maksudnya. Jadi kita akan melakukan penataan. Nah, menyangkut dengan Pak Darmo tadi apa? Tadi pembangkit kami ada excess supply. Oh, itu. Pak Darmo tadi lagi jualan. Jadi beliau punya pembangkit, ada oversupply terhadap hidrogen. Ya. Jadi hidrogen yang dibutuhkan itu contoh 70, tapi yang dihasilkan itu 200. Jadi kelebihan 120. Ini yang mau dijual kemana? Karena pemakainya belum ada. Makanya tadi dia dalam pidatonya meminta kepada saya agar mobil-mobil hidrogen semua ini pakai punya dia, harganya masih murah, kira-kira begitu. Contoh harganya yang harusnya bayarnya 10, dia kasih diskon 5 aja untuk awal. Begitu ya Pak Darmo? Itu. Jadi begitu, jangan terkecoh sama Pak Darmo ya. Insentifnya kita lagi bahas lah. Kalau sudah ada baru. Jadi kita lagi tanya siapa yang masuk, siapa yang melakukan investasi. Kita minta proposal mereka. Kalau itu oke, kita akan jalankan. Sama dengan dulu ketika Hyundai ingin membangun pabrik mobil di Kerawang, mobil listrik, itu pertama kali. Waktu itu saya masih Menteri Investasi dan saya mediasi itu. Sama itu. Dan saya pikir modusnya akan seperti juga dengan mobil hidrogen. Tinggal kita lihat variabel mana yang harus pemerintah hadir untuk memberikan insentif agar visible ketika dia melakukan investasi.
Ya. Pak Balir, izin Pak, saya Yosep dari Valid News, izin bertanya Pak, bisa dielaborasikan nggak sih Pak, pemerintah itu kebijakannya seperti apa? Untuk bahan baku, dan ini merupakan bagian hilirisasi. Dan hilirisasi dari batu bara ini kan tidak hanya DME, dia bisa mendapatkan metanol, dia juga bisa menjadi bahan pupuk gas, dia juga bisa untuk hidrogen. Jadi silakan teman-teman investor yang membangun industri, mau pilih produk apa, pasti pemerintah akan fasilitasi. Jadi tidak terbatas hanya pada DME, semuanya. Yang mereka mau apa, kita kasih. Karena apa? Batu bara kita ini kan kita mau dorong dari persepsi batu bara yang kurang bagus menjadi substitusi barang yang energi baru terbarukan yang bisa kita menghasilkan produk turunannya yang baik. Yang menyangkut dengan regulasi seperti apa, ini kan barang baru. Jadi kita akan melakukan diskusi lebih mendalam untuk bagaimana bisa merespon investor yang masuk melakukan investasi di hidrogen. Oke ya? Pak, kapan Pak regulasi? Woi bos, investornya belum datang ke gue, gimana gue membuat bos? Bertahap ya. Kalau PLN membangun hidrogen itu bukan kebutuhan mobil dia awalnya, untuk pembangkitnya yang membutuhkan hidrogen, tapi untuk pendingin. Tetapi karena ada oversupply, maka dia sisihkan ke sana. Kira-kira itu ya. Aku baru mau panggil Toyota. Ya, Toyota baru tadi saya tes barangnya bagus, baru kita bicara. Oke Bapak Ibu semua ya. Apa? Isu apa? Kan kabarnya ada Menteri Jokowi yang melakukan konsolidasi setelah pertemuannya si Prabowo sama Bu Megawati. Itu apa benar Pak? Kata siapa itu ya? Kami menteri-menteri ini konsolidasi dengan Pak Presiden Prabowo. Untuk apa? Membangun negara. Untuk apa? Menciptakan lapangan pekerjaan. Untuk bagaimana meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kalau kami konsolidasi dengan Pak Prabowo terus menerus, ya, dan yang lainnya tidak ada konsolidasi. Yang jelas kita melakukan konsolidasi Pak Presiden. Kamu dapat informasi dari mana itu? Ah inilah kalian wartawan ini juga isunya yang enak-enak lah ya. Orang masa mau hari raya aja kalian buat isu, lama-lama kalian aduh gimana ya? Bah. Iya, memang ada agenda Menteri ESDM-nya Arab Saudi itu ketemu sama saya di hari Kamis ya. Minggu ini tanggalnya saya lupa. Ada memang. Kan belum ketemu. Inilah hebatnya wartawan. Pasti kami membahas bilateral terhadap apa yang kami butuhkan dari Arab dan apa yang mereka butuhkan di Indonesia. Sekedar bocoran, salah satu diantaranya adalah kritikal mineral, ya, tambang-tambang yang kritikal mineral. Oke, jangan lagi ada pertanyaan tentang konsolidasi ke yang lain. Konsolidasi kami kepada Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran. Menteri ini sekarang semuanya di bawah perintah dari Pak Presiden Prabowo. Titik. Pak, tadi kan ada mineral kritis ke Arab Pak. Tadi kan ada mau bahas mineral kritis. Berarti yang soal kesepakatan mineral kritis AS itu nggak jadi Pak? Menurut asas ekonomis bebas aktif, politik bebas aktif. Negara siapapun yang mau melakukan kerjasama dengan Indonesia, monggo, termasuk Amerika, China, Arab, Korea, monggo, tidak ada masalah selama saling menguntungkan. Mereka untung, kita untung. Mereka senang, kita senang. Begitu ya. Tapi mineral kritis sama AS nggak dipakai cara maksudnya buat ngelobi perang tarif ini gitu? Yang ngomong itu siapa ya? Nggak, maksudnya ada opsi nggak dari Bapak gitu loh Pak untuk mineral kritis? Gini, tarif itu kan, ini kan persoalan kalau lukanya di kuku, jangan garunya di perut. Inilah teman-teman ini juga. Masalah kita dengan Amerika itu adalah surplus neraca perdagangan
Data BPS mengatakan surplus kita 14,6 miliar US dollar. Maunya Amerika seperti apa? Agar neraca perdagangan kita seimbang. Kalau seimbang, maka atas arahan Bapak Presiden Prabowo kepada kami, coba mengecek komoditas apa lagi yang bisa kita beli di Amerika. Kami mengusulkan dari SDM adalah pertama, kita mengimpor sebagian minyak dari Amerika dengan menambah kuota impor kita LPG yang angkanya kurang lebih di atas 10 miliar US dollar. Kalau ini aja kita geser, maka defisit neraca perdagangan kita dengan Amerika itu tidak akan terjadi lagi. Neraca kita balance. Ini yang kita akan lakukan. Jadi nggak ada kaitannya dengan critical mineral, dengan perang tarif ini. Bahwa kemudian ada komunikasi bilateral, mereka butuh critical mineral kita, monggo kita terbuka. Kita sangat terbuka dan senang. Kenapa? Karena Amerika sama kita kan hubungannya baik. Gitu ya. Jelas, jangan tulis lain-lain ya, tulis seperti apa yang saya ngomong ini. Oke, makasih.